Dewan Strategi Pemilu DPP tanggal 10 Juli menggelar rapat penentuan kandidat wali kota Taipei dan New Taipei, memastikan Lin Jialong yang sempat menjabat sebagai duta besar dan Menteri Transportasi untuk beradu dalam pemilu wali kota New Taipei. Selain itu juga meminta Chen Shizhong bersanding dalam pemilu wali kota Taipei. Rabu mendatang akan melakukan pendaftaran secara resmi dan semoga bisa mendapatkan dukungan penuh dari warga. Saat menerima wawancara, Chen Shizhong menjelaskan jika hasil hampir mencapai final, namun dalam kata sambutan menyebutkan meskipun kehadiran lebih lamban, namun selama ada permulaan maka akan ada ruang untuk berkembang. 来的虽然比较晚，但是呢，只要开始，就一定会有它一个成功的一部分。 Sehubungan dengan pengusungan Lin Jialong dan Chen Shizhong untuk melaju dalam pemilu wali kota New Taipei dan Taipei dari partai DPP, kandidat Zhang Wan'an dari partai KMT berpendapat tidak seharusnya mencampur adukan prokes dengan pemilu. 他身为指挥官，最重要的职责当然就是防疫，以及卫福部长要照顾好人民的生命健康安全。如果真的要参选、要选举，就好好的跟市民说清楚。 Hoyoi yang kini mengemban sebagai wali kota New Taipei hingga kini masih belum mengumumkan partisipasinya. Saat menerima wawancara menegaskan jika dirinya menyalahkan setiap individu untuk dapat turut berkontribusi bagi New Taipei. 努力的做好市政建设，我相信新北市的市民就会很清楚。 Pemilu 9-in-1 akan digelar akhir tahun, tinggal 4 bulan lagi. Nama kandidat juga mulai bermunculan, sehingga perubahan dalam pemilu juga memicu perhatian publik. Sehubungan dengan pembunuhan Shinzo Abe, Presiden Tsai Ing-wen, Perdana Menteri Su Tseng-tang, dan juga beberapa pejabat lainnya mendatangi kantor perwakilan Jepang tanggal 11 Juli untuk memberikan bela sungkawa bagi Shinzo Abe. Selain itu, Presiden Tsai Ing-wen juga menuliskan, sahabat sejati Taiwan, terima kasih atas tali silaturahmi yang telah terjalin antara Taiwan dan Jepang, kontribusi dalam demokrasi dunia, kebebasan, hak asasi manusia dan perdamaian di atas papan. 感谢安倍前首相对台湾台日关系的贡献。 正如同他所弹奏的歌曲《花正在开》，我们一起继续努力，让更多的台日合作开花结果。 Perdana Menteri Su Tseng menegaskan bahwa di kala Taiwan menghadapi kesulitan mendapat tekanan besar dari Tiongkok, Shinzo Abe terus bersuara bagi Taiwan, bahkan menyebutkan Taiwan bermasalah maka Jepang juga. Ia adalah sahabat sejati Taiwan. 当台湾疫情最困难的时候，他特别奔走出很大的力量，让日本政府能3度送台湾最需要的疫苗。 Sehubungan dengan kepergian Shinzo Abe, banyak warga Taiwan yang sedih dan mendatangi kantor perwakilan Jepang untuk meninggalkan pesan duka cita dan terima kasih. Shinzo Abe yang ditembak dan meninggal, banyak pemimpin negara di dunia menyampaikan bela sungkawa. Amerika mengumumkan pengibaran bendera setengah tiang. Demikian juga dengan instansi pemerintah Taiwan dan juga sekolah nasional juga melakukan hal yang serupa. 11 Juli, Taiwan mencatat ada 19.051 kasus lokal dan 96 kasus meninggal. Selain itu, cacar monyet terus merebak. Jumlah dihimpun di seluruh dunia ada 7.300 kasus, merebak di 60 negara dan 3 kasus meninggal. WHO mengkhawatirkan jika akan ada lebih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. WHO mengimbau kepada semua negara hendaknya mengantisipasi merebaknya penularan. Pakar menganalisis jika cacar monyet akan menjadi pandemi, dengan mayoritas menyerang kelompok berusia 40 hingga 50 tahun yang telah berhenti menerima vaksin variola, namun vaksin belum tentu dapat memberikan perlindungan seumur hidup. Saat ini di Taiwan dilaporkan ada 1 kasus cacar monyet. Pihak CDC menjelaskan jika pasien dalam proses penyembuhan, 9 orang yang sempat berinteraksi dengannya tidak terlihat adanya dampak pengaruh. Sementara hasil uji genetik diketahui jenis B1 yang mana sama dengan kasus di Eropa. Ribuan orang berkumpul di depan Bank Rakyat Tiongkok tanggal 10 pukul 5 dini hari, menggelar aksi demo karena pembekuan rekening sehingga tidak dapat melakukan transaksi dan mengambil uang tunainya. Nomor kartu kesehatan bahkan sempat diberi tanda merah tanpa alasan yang berarti dihentikan penggunaannya. Sejumlah polisi berseragam dan berpakaian preman putih hitam terlihat bergegas masuk ke lokasi. Sejak April, rekening di beberapa bank di Henan dan juga Anhui telah dibekukan. Ada 400 ribuan nasabah tidak dapat transaksi secara online. Merujuk ke laporan media Tiongkok, pembekuan mencapai 40 miliar renminbi. Para nasabah protes dengan slogan di lokasi, meminta pihak yang berwenang melakukan penyelidikan menyeluruh. Namun polisi tambahan yang dikirim ke lokasi justru hendak menghentikan aksi protes, bahkan menggunakan kekerasan terhadap para nasabah. Dari video yang diluncurkan oleh netizen dapat terlihat jika nasabah dipukul oleh aparat petugas. Petugas berpakaian preman menyeret pendemo, kemudian menendang dan juga kondisi menjadi serba kacau. Sementara polisi hanya berdiri di kejauhan, tidak melakukan tindakan apapun. Instansi setempat juga segera memblokir informasi tersebut.